Karena peserta mungkin harus melakukan sharing screen kan, jadi pastikan itu berfungsi dan juga pastikan sharing screen kita berfungsi. Aneh ya, nah, jadi pastikan hal itu teman-teman. Nah, kemudian tadi udah kita pastikan itu, kita jadikan itu peraturan. Jadi kita punya peraturan-peraturan yang harus kita bukan sepakati lagi, yang harus kita patuhi bersama selama training ini berlangsung. Nah, yang bisa memastikan bahwa training kita mengikuti aturan itu adalah produser. Kemarin kita udah bahas ya fungsi produser. Nah, dia yang akan memastikan bahwa seluruh peserta trainer akan mematuhi peraturan ini dan itu dibuat. Jadi kalau saran saya buat slide, terserah teman-teman mau buat slide di PowerPoint atau di Canvas, Google Slide, terserah whatever itu, teman-teman buat di situ dan itu diberitahu ke peserta supaya mereka sama-sama memahami. Oke, tapi jangan lupa juga kalau teman-teman kemarin ingat, siapkan juga training guideline-nya, ya mau itu absensi, ya kan, form kehadiran, kemudian training handbook. Jangan lupa slide yang akan kita bahas itu juga kita kirim ke mereka supaya setelah training ini berlangsung mereka masih bisa baca-baca dan masih bisa mengingat apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Bukukan itu, jadi yang tadi misalnya harus nyala nih webcamnya selama training berlangsung, masukkan ke peraturan. Oke, terus hanya bisa berbicara misalnya ketika memang diminta oleh trainer atau mereka mau mengajukan pertanyaan. Nah, tapi yang selanjutnya adalah kita berbicara mengenai chat and question. Kalau mereka mau bertanya, mereka medianya apa? Misalnya harus raise hand. Kalau dalam waktu 10 detik tidak ditanggapi oleh produser atau trainer, maka dia harus chat misalnya. Itu juga teman-teman masukkan ke dalam peraturan tadi. Jadi chat and question pun teman-teman jadikan itu baku. Jadi teman-teman sendiri nggak pusing nanti pas bawain training. Bayangin ya lagi bawain training nih. Terus udah gitu kita disibukkan dengan ada yang resen, ada yang chat, tapi kita harus bawain training. Nah, itu produser yang urus, dia nanti akan kasih tau ke trainer. Bu, Pak, Neng, Mbak, ini loh ada yang nanya misalnya. Nah, itu fungsinya teman-teman. Jadi bagukan. Jadi kalau mau nanya raise hand ya, kita punya fitur raise hand nih misalnya di Zoom atau di Teams. Pakai itu ya. Tapi kalau dalam 10 detik tidak ditanggapi, silakan chat, tulis itu teman-teman. Oke, terus kalau teman-teman mengajukan pertanyaan, kita juga sudah harus menyiapkan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pace-nya. Jadi gini, kita harus juga memperhatikan kecepatan kita dalam membawakan training. Ya, kita harus bawain secara lambat kah? Ya, sedang atau cepat. Nah, itu juga teman-teman harus lihat. Terus kemudian intonasi suaranya, kita harus bawain kayak gimana? Ada hal-hal yang harus kita tekankan. Itu kita intonasi suaranya kan harus dijaga, benar nggak? Jangan dari naik terus turun teman-teman, lama-lama orang juga ikut turun, ya kan? Nah, tapi kita harus jaga keseimbangan kita, ya. Kita ada saatnya kita mungkin cepat, ada saatnya kita harus melambat, ada saatnya mungkin kita ya sedang-sedang aja. Itu teman-teman jaga di situ. Dan pastikan gini teman-teman, kan karena kita di layar virtual, pastikan kita bisa melihat seluruh peserta ketika kita membawakan training. Oke, kita lihat dan kita harus peka. Minta juga produser juga peka untuk melihat adakah peserta yang kelihatan mukanya bingung atau kayak pengen nanya tapi kayak nggak enak. Itu adalah tugas dari produser. Ya kalau kita bisa juga melihat, itu juga adalah tugas dari trainer. Kita ngelihat nih, kira-kira kayaknya kok ini ada tadi diem aja terus kayak boring, kayak dia tuh kayak bosan gitu. Nah itu teman-teman, kita tanya, kita panggil dia, kita tanya. Jadi gini, jangan berpaku pada materi harus selesai, and then kita nggak mempedulikan peserta kita. Itu juga nggak boleh teman-teman ya, jangan sampai kayak gitu. Kita harus ngelihat nih polanya peserta, dia ini udah engage atau dia kayaknya masih belum pada engage, kok kayaknya masih bosen ya, mukanya tuh kayak muka bingung, bermuram durja ya kan, kayaknya kok pada sendu semua. Di situ teman-teman harus peka. Oke? Nah teman-teman, kita akan masuk yang ketiga, tapi sebelum kita masuk yang ketiga, teman-teman jangan lupa di subscribe, share, and like. Oke, kita masuk yang ketiga sekarang ya teman-teman. Yang ketiga adalah
send them to break. Jadi gini, dalam satu durasi training kita, anggaplah misalnya kita training untuk 4 jam atau 5 jam, penting sekali teman-teman kita punya coffee break. Supaya apa? Supaya mereka recharge lagi, refresh. Kan gini, bisa jadi teman-teman bikin peraturan selama peraturan misalnya ya, selama kita training nanti nih di dalam pembahasan 2 chapter harus mendengarkan misalnya, kita nggak bisa ke WC misalnya. Berarti kan penting ya teman-teman untuk kita memberikan mereka break dulu. Oke, nah break itu biasanya idealnya kalau kita break itu kurang lebih biasanya 15 menit teman-teman. Oke, jadi kita kirim mereka untuk break, tapi jangan lupa kita beritahukan mereka bahwa break ini durasi berapa, 15 menit. Jadi setelah 15 menit teman-teman balik ya, gitu. Jangan sampai nggak balik, karena kalau nggak balik teman-teman akan miss pembahasan yang mungkin yang jauh lebih menarik daripada yang teman-teman bisa bayangkan. Ya, asik kan ya? Nah, jadi pertama teman-teman kita kirim mereka dan kita beritahukan kira-kira setelah break kita akan bahas apa nih. Pembahasan yang lebih menarik tuh apa aja yang akan kita bahas. Ya kan, wah nanti akan ada games dengan hadiah yang menarik ya kan, hadiah ratusan juta rupiah. Udah pasti balik, saya juga pasti balik kalau ratusan juta rupiah. Demi apapun saya balik. Tapi itu kan menarik kan, wah setelah ini ada games loh, abis itu kita mau bahas simulasi loh. Mereka pasti akan balik. Nah setelah itu biasanya nih bisa teman-teman lakukan sebelum atau setelah ya, kita photo session dulu ya kan. Kita photo session, ada yang lakukan di depan, tapi kan biasa gini orang mau nunggu takutnya nanti ada peserta yang belum masuk, kayaknya kok nggak asik nih kalau nggak lengkap misalnya kan, ada 20 peserta yang baru hadir 15 tadinya, nggak asik nih kalau udah photo session duluan. Bisa teman-teman lakukan di break tadi itu. Jadi kita photo session ya kan, jangan lupa tadi kasih tahu apa yang akan kita bahas setelah ini. Oke, nah kemudian teman-teman kalau bisa lah, masa nggak bisa sih, kita pakai kayak countdown. Jadi kita hitung mundur, misalnya 15 menit kita udah hitung mundur. Jadi ya kita kasih lagu juga biar lebih menarik kan. Ada juga orang yang cuma butuh ke belakang, minum, terus dia balik lagi ke laptopnya mereka kan, ke notebooknya. Mungkin mereka cuma matiin kamera tapi mereka sebenarnya masih ada di situ kan. At least dengan kita lakukan countdown, ada musik, itu tetap menarik buat mereka. Mereka tahu ini acara masih ada dan masih hidup, ya kan. Nah itu untuk mereka, send them to break. Oke, nah kalau kita udah kirim mereka untuk break, kita bawa lagi dong mereka kembali untuk masuk ke training kita. Jadi bring them back from break. Oke kan, jangan udah kita kirim break terus kita nggak mulai-mulai lagi acaranya. Itu namanya selesai, bukan break. Oke, tapi kita bawa balik lagi supaya acaranya belum selesai nih. Kita bawa balik lagi teman-teman. Nah, biasanya ada yang memilih ketika mereka kirim break untuk photo session, tapi ada juga yang pas balik untuk photo session. Bebas, saya balikin ke teman-teman. Sebagaimana enaknya teman-teman aja. Nah, tapi itu pilihannya. Nah, ketika mereka sudah kembali teman-teman, ini kan habis makan siang misalnya ya, terus atau habis sholat, itu kan pikirannya sudah terpecah misalnya kemana-mana ya. Nah, teman-teman bisa lakukan ice breaking di sini. Supaya apa? Supaya nggak bosen dan bisa engage lagi. Karena ini sih bukan mulai dari awal lagi sebenarnya, tapi kan setidaknya kita engage lagi ya. Kita bisa pakai ice breaking. Kita bisa pakai beberapa aplikasi lah kalau ice breaking. Misalnya kayak pakai quizzes. Pakai quizzes tuh menarik loh teman-teman, seru karena ada musiknya, ada poin-poinnya, terus ada urutannya juaranya siapa. Itu menarik pakai quizzes. Dia lebih lebih atraktif aplikasinya. Atau kita pakai Mentimeter. Pakai Mentimeter juga oke. Ada kelemahan ya, kekurangannya lah antara quizzes atau Mentimeter. Nanti kita bisa bahas di pembahasan selanjutnya. So tunggu aja ya, stay tune. Nah yang ketiga kita bisa, misalnya kita mau main nama, kita bisa pakai ya beberapa media lah. Seperti misalnya Wheel of Names, itu udah paling common banget dipakai sama hampir semua orang lah untuk main game secara virtual. Ya kan, kita panggil namanya ya kan. Yang milih kan bukan kita ya, biar adil kan. Yang milih kan aplikasi ya, namanya siapa. Terus misalnya kita minta mereka untuk ceritain dong tadi tuh sebelumnya kita bahas apa misalnya. Kenapa? Buat kita nge-recall lagi teman-teman. Penting sekali untuk kita juga tahu mereka memahami atau enggak kan pembahasannya sebelumnya. Kita recall lagi gitu. Mudah ya teman-teman ya, tinggal nanti prakteknya aja. Oke, ini yang terakhir teman-teman, maintain credibility.
Tadi itu kan bagiannya ya, sekarang kita maintain. Maintainnya gimana? Ini penting teman-teman. Kita harus memastikan teman-teman bahwa mereka mengikuti training kita dengan baik. Makanya teman-teman, kalau nanti nih kita tadi bahas, kita pakai yang namanya chat and question. Kita kan nanya, kita bertanya ke mereka, kita juga membuka ruang untuk mereka bertanya. Kenapa? Itu fungsinya kita memastikan bahwa mereka mengikuti training kita atau tidak. Mereka paham atau enggak. Yaitu dengan pertanyaan yang kita berikan, jawaban yang mereka berikan, dan pertanyaan yang mereka berikan juga kepada si trainernya. Oke, terus kemudian, nah ini ketika kita misalnya mau bertanya, terus kita misalnya mau bercakap-cakap conversation gitu teman-teman, pastikan kita menggunakan nama trainee yang sedang bertanya. Jangan ngomong, ya Pak, ya Bu, pakai namanya siapa? Kan orang punya nama ya enggak? Kita sebutin aja namanya. Masih gratis sebutin nama, belum bayar teman-teman. Kita sebutin namanya, siapa namanya. Terus kemudian adalah dengan tadi ya ice breaking yang kita berikan. Terus gini, bawain training tuh jangan terlalu kaku, jangan serius-serius amat, nggak asik ya kan. Anak-anak zaman sekarang tuh pengennya yang asik-asik. Jadi kita bikin acara itu fun, menarik. Kenapa? Supaya mereka tuh menikmati training kita, and then mereka enjoy, mereka suka sama kita. Mereka enjoy dengan training ini. Jadi mereka nggak ngerasa lagi training, lagi belajar, tapi mereka kayak ngerasa lagi dapat sesuatu yang baru nih. Dan tahu nggak, nantinya dia akan menanti-nanti, wah kalau yang bawain trainer ini sih gue mau banget nih. Orangnya asik banget kalau bawain training. Itu teman-teman. Jadi nggak usah gini loh. Kredibilitas itu bukan berarti kita harus jadi orang yang serius, dianggap profesional gitu. Enggak, profesional itu juga adalah ketika kita bisa membawakan training, semua orang ngerti, semua orang enjoy, fun. Itu juga ngomongin masalah profesional teman-teman. Oke, dan yang paling penting sebagai seorang trainer, kita harus bisa solve the problem. Artinya kita bisa menjawab pertanyaan trainee kita dengan baik. Kalau kita nggak bisa jawab gimana? Kita tampung, tapi janji, asik janji. Kita janji bahwa kita akan berikan jawabannya. Kasih saya waktu, saya akan berikan jawabannya kepada Anda. Itu, kita bisa solve the problem, teman-teman. Itu fungsinya trainer. Jadi jangan ngambang, oh kita nggak tahu ya udah saya nggak tahu, ya nggak bisa gitu juga, ya kan? Kan mereka menganggap kita yang paling mengerti materi yang kita bawakan. So, paling penting knowledge kita, ya kan? Skill kita sudah mumpuni, teman-teman. Oke, itu. Gimana, teman-teman? Pembahasan kita dari yang awal introduction sampai yang terakhir maintain credibility, seru ya? Nah, teman-teman, next nih di pembahasan kita selanjutnya kita akan bahas lagi yang lebih menarik, tapi saya nggak mau kasih tau apa, biar pada menerka-nerka. Jadi teman-teman supaya nanti teman-teman ngikutin lagi video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk video hari ini. Tunggu untuk video selanjutnya, tapi jangan lupa subscribe, share, and like. Oke, semoga video yang saya bawakan manfaat buat teman-teman. Terima kasih.